Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue, Aminway Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu. Yaitu segmen dimana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di internet maupun di masyarakat. Hal ini merupakan opini gue pribadi, pendapat gue pribadi, hal-hal yang gue yakini pengen gue keluarin aja dulu. Dan untuk episode kali ini gue pengen ngebahas tentang polemik pesantren lagi, karena sebelumnya ada pesantren yang rubuh. Sekarang pesantren dinyinyirin sama program transmedia yang namanya Expose Uncensored, yang nyinyirin kehidupan santri-santri di pesantren, yang mana jalan jongkok, menghormati kiai, terus lempar-lempar buah, jeruk, terus ngasih amplop dan segala macam, yang mana akhirnya bikin santri-santri ini tersinggung, mereka ngerasa dihina, mereka ngerasa ini provokatif dan segala macam. Akhirnya mereka turun ke jalan demo di depan Transmedia yang ada di Mampang yang gue tahu. Dan sejauh yang gue ketahui, ternyata yang berbau-bau trans juga didemo oleh santri-santrinya, yang mana Transmart juga, terus Trans Studio. Gue sih nggak tahu itu bagian dari Transmedia atau enggak, tapi kayaknya yang bau-bau trans akhirnya didemo sama para santrinya. Gue ngeliat ini sebagai kayaknya sih Transmedianya yang agak kelewatan batas sih kalau gue ngelihatnya. Kita sebenarnya kan tahu ya, sebagai media gitu, kita kan tahu isu-isu mana yang sensitif, yang nggak boleh diutak-atik, yang nggak boleh dijamah gitu kan. Adalah, kita pada tahu lah. Tapi kayak Transmedia kayak lompat gitu, kayak main di pinggir jurang. Kayak ngelewatin batas. Sebenarnya mereka tahu, kayaknya emang gemes atau emang karena pengen jadi traffic atau gimana ya, gue nggak tahu. Tapi kayaknya menurut gue Transmedia kayak agak berlebihan deh gitu. Dan cukup berani juga buat ngebahas isu-isu kayak gitu. Yang mana akhirnya direktur produksinya sudah mampir ke pesantren Lirboyo. Dia klarifikasi, dia minta maaf di sana dan diterima dengan baik. Kayaknya mah udah beres lah ya. Kayaknya sih programnya bakal dibungkus juga, karena banyak tuntutan dari masyarakat, nggak masyarakat sih, tuntutan dari santri, dari pesantren, sama dari Kementerian Agama kalau nggak salah. Cukup dia berkomentar juga. Berlebihan programnya gua rasa, tapi walaupun gue sih sebenarnya bukan anak santri ya, gue sih nggak pernah mondok juga, tapi sih kalau gue lihat apa yang ada di videonya sih, kan videonya kan fakta ya, misalkan foto-fotonya, video-videonya, tayangan-tayangan itu hal yang sebenarnya terjadi, tapi mungkin dinarasikannya cukup nyinyir gitu, dinarasikan di videonya. Kalau lihat videonya itu cukup kayak ngenyek gitu, jadi orang tersinggung, santri-santri tersinggung ataupun pesantren tersinggung. Gue sih kadang ngelihatnya gimana ya, nanti gue kalau dibilang ngekritik, gue dibilangnya lu mah Islam doang tapi nggak ngerti. Emang gue nggak begitu ngerti. Tapi kalau gue boleh berkomentar, gue sih nggak ngerti budaya pesantren yang sebenarnya gimana ya. Gue cuma ngelihat pesantren tuh kayak di Instagram gitu, di TikTok, yang kejadian itu aneh-aneh. Menurut gue yang kejadian itu nyeleneh. Sama gue kayak ngelihat PSHT. Mungkin kalau PSHT kan kalau secara organisasi kelompok gitu kan bagus ya mungkin, tapi yang gue lihat di Instagram atau yang gue lihat di sosial media kebetulan yang aneh-aneh, yang ngaco-ngaco gitu. Sama kayak pesantren. Kalau pesantren mungkin secara keseluruhan dan secara pendidikannya bagus, tapi yang gue lihat di sosmed kebanyakan yang aneh-aneh. Gue nggak ngerti kenapa kalau algoritma gue begitu mulu. Ada yang jalan jongkok, ya bener, ada yang jalan jongkok, ada yang dilempar-lempar, ada yang sungkem segala macem, terus ada kasus-kasusnya juga, pelecehan juga dan segala macam. Gue sih ngerasanya kalau kita belajar ya, kita mau coba belajar. Kalau di pesantren kan lu belajar itu, lu mengikuti aturan pesantren, lu di inkubator tuh, maksudnya diinkubasi di dalam suatu kelompok, lu nurut aja sama yang ngasih tahu atau yang ngebimbing lu. Gue ngerasanya mah jadi kayak doktrin. Ini menurut pendapat gue. Gue sih
lebih seneng kalau belajar lu bisa dapet ilmunya dari banyak hal ya, atau banyak orang, banyak pengetahuan. Misalkan gue pengen belajar tentang masak, anggaplah gue belajar dari buku, gue belajar dari YouTube, gue belajar nanya sama orang langsung, gue ikut kelas, gue ikut kursus, dari semua macam pelajaran gue dapat insight-insight baru. Tapi mah kalau belajarnya cuma dari satu sumber doang, kayaknya mah menurut gue kurang efektif ya. Nanti yang lu dapat malah yang mana kurang tepat informasinya, kurang menyeluruh informasinya, terus mah takutnya malah elunya jadi seakan-akan yang paling benar karena lu meyakini ini adalah sumber yang paling benar, tapi sebenarnya masih banyak sumber-sumber lain yang lu belum ketahui. Gue sih mikirnya gitu ya. Terlepas dari konsep adab atau konsep perilakunya gimana, itu kan mungkin tradisi yang gue yakini ya. Tapi kalau konsep belajar sih gue lebih seneng yang konsep belajarnya lu dapat sumber dari mana-mana, karena kan sekarang terbuka banget. Kenapa di dunia yang serba terbuka lu malah tertutup? Gue sih merasanya agak aneh ya. Tapi sih gue pengennya gimana ya, gue sih pengennya gue ya misal, ini gue coba berandai-andai, gue coba misal kalau misalkan gue punya anak gue pengen sekolah, anak gue pasti sekolah. Buat gue yakin kalau gue taruh anak gue di pesantren, kayaknya peluangnya kecil banget deh. Buat sebagian orang mungkin, atau buat sebagian orang tua mungkin, kalau lo taruh anak lo di pesantren, lo ngerasanya aman karena pesantren terpercaya, terus lingkungannya juga baik-baik, terus diajarin dengan diajarin dengan lebih intensif, karena jam belajarnya bukan cuma jam 7 sampai jam 1, jam belajarnya setiap hari. Lu mulai disiplin bangun pagi dan segala macem, lu mulai sholat subuh tepat waktu, sholat 5 waktu di awal waktu dan segala macem. Tapi di sisi lain gue takut, kalau secara bayangan kita mah harusnya kan prakteknya baik ya, tapi kan kalau gue lihat berita kan ngeri, prakteknya mah ada yang murid-murid lainnya mah ngebully juga, terus pendidikannya mah malah dalam tanda kutip ngedoktrin, terus para pengajar-pengajarnya kalau lu lihat di berita-berita banyak yang kasus-kasus pelecehan segala macam dan segala macam. Gue sih malah jadi khawatir sih. Dan akhirnya ketika si anak ini diinkubasi, terus dia keluar dari inkubasi, dia ada di masyarakat atau di society, gue nggak ngerasa dia bisa untuk membaur. Gue takutnya dia jadi ekstremis gitu karena terlalu pakem sama apa yang diajarin dulu. Kan di lingkungan kita kan di luar kan beda-beda ya, orangnya beda-beda, punya pendapat, terus banyak komentar yang masuk nggak sesuai dengan kemauan kita. Dimana ketika lo diinkubasi kan semuanya harus nurut pakai satu bahan ajar atau nurut dengan satu perintah gitu kan. Ketika lo di luar, lu banyak ketemu orang yang nggak sepakat sama lu, bahkan yang lu yakini bener tapi orang lain nggak sepakat. Kok bisa sih, dia kan bener, kenapa lu nggak sepakat gitu. Dia malah jadi, gue sih ngerasanya dia mulai jadi kayak si paling pinter, si paling bijak, si paling ngerti agama. Jadi kayak mengkafir-kafirkan orang atau segala macam. Gue sih takutnya kayak gitu ya, tapi semoga aja enggak. Itu yang ada di kepala gue itu ya, gue yakini sih, tapi semoga aja cuma pikiran goblok gue aja. Dan gue berharap sih beritanya cepat beres, masalah cepat beres. Di Transmedia juga Pak siapa ya? Kayaknya Pak Hoiril Tanjung diminta untuk datang ke pesantrennya buat minta maaf dan klarifikasi. Tapi sih gue nggak tahu ya akan kesana atau enggak. Tapi sih sejauh ini Transmedia walaupun sudah blunder, tapi dia sudah minta maaf, sudah berbesar hati untuk minta maaf, sudah datang ke pesantrennya langsung untuk minta maaf dan segala macam. Gue sih cukup respect ya. Walaupun agak blunder, tapi ya udahlah. Mungkin bisa jadi pelajaran buat media-media lain, karena ini isu yang cukup sensitif. Kalau lu goreng-goreng, nanti ujung-ujungnya kena lu sendiri. Jadi mungkin segini aja dari gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and goodbye.